Selamat sore. Mbak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Sehat Ibu. Ibu kesini naik apa nih Bu? Kendaraan sendiri. Sebelumnya perkenalkan nih Bu, nama saya Juliana Sari, biasa dipanggil Juliana. Ya. Di sini saya akan membantu Ibu dalam melakukan konsultasi gizi. Ya. Sebelumnya Ibu kesini atas rujukan atau niat sendiri? Lihat datang sendiri. Kalau boleh tahu tujuan Ibu itu untuk apa? Iya diet Mbak. Bagus. Sebelumnya waktu konseling yang akan kita lakukan itu kurang lebih selama 30 menit gitu. Ya. Di mana 15 menit pertama itu untuk sesi bertanya dan 15 menit selanjutnya itu untuk kita diskusi. Ya. Jadi mohon maaf Ibu kalau nanti di tengah-tengah saya itu banyak bertanya sama Ibu. Baik Ibu, mulai nih Bu. Sebelumnya itu apakah Ibu sudah pernah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan? Kalau boleh tahu berapa nih? Tingginya 1,60, beratnya 65. Gendut ya Mbak, makanya pengen diet biar sehat. Ibu, saya meminta waktunya sebentar nih buat Ya. mengukur status gizi Ibu. Ya. Baik Ibu, jadi berdasarkan pengukuran tadi, berat badan Ibu ada di 65,6 kg, tinggi badannya itu ada di 160 cm, dan status gizi Ibu itu obesitas Bu, tapi tingkat ringan, obesitas ringan gitu. Nggak apa-apa Bu. Selanjutnya itu, maaf Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan uji laboratorium? Udah lama. Udah lama. Akhirnya belum pernah. Kalau saat itu yang saya itu paling cek itu aja Mbak. Cek darah itu aja. Berarti udah lama nih apa-apa Bu. Ya. Kalau Ibu mengalami keluhan apa? Karena saya ada kayak hipertensi sering pusing. Terus kadang-kadang kemarin pernah ya sempat nggak enak kan waktu pernah operasi ke dokter ya ada asam lambung tapi nggak terlalu parah masih bisa teratasi. Jarang kalau asam lambung jarang. Kalau untuk hipertensinya kan tiap hari kan terus ya kalau hipertensi kan harus sama itu. Selain itu apa ada keluhan lain Bu? Keramuan gitu? Ya kalau betul ya Betul Ibu. pinggang biasanya. Selain itu apakah ada lagi Bu yang dirasakan? Nah, kalau pas tensi naik ya paling pusing gitu ya. Kalau itu Bu, apakah Ibu pernah melakukan pengukuran itu Bu di tekanan darah? Paling Berapa gitu tekanan darah? terakhir kemarin 140 100%. Kalau itu Bu, apakah Ibu sering mengalami sesak nafas? Jarang tapi kadang kalau mungkin pas itu ya pernah tapi jarang banget. Jadi itu tadi Ibu ada merasa pusing, sakit pinggang sama tekanan darah Ibu itu 140/100 gitu. Jadi kategorinya itu hipertensi. Selain itu juga Ibu tadi mengalami sesak nafas. Tapi nggak sering. Ya. Kalau dari riwayat makan Ibu biasanya itu sarapan apa? Sarapan nasi jarang banget. Cuman kan kalau pagi itu minum teh itu pasti ya nggak terlalu banyak juga tapi nggak kalah harus sedikit. Itu seberapa?
kecil kayak gini, tapi gede lagi dikit. Segitu. Tiap pagi emang saya minum teh. Gulanya itu sampai berapa? 1 sendok. Sendok ya, nggak penuh. Pokoknya nggak terlalu manis, nggak tawar. Harus dikurangin ya usia ya. Iya Bu. Pelan-pelan mbak. Selain itu Bu, yang Ibu konsumsi itu apa aja? Kalau makan sarapan pakai nasi itu nasinya seberapa? Jarang sarapan jarang banget pakai sarapan nasi jarang. Sukanya roti atau cemilan-cemilan. Saya biasanya makan tuh siang, kalau enggak ya sore gini dan nggak pernah. Biasanya saya makan sehari sekali. Itu apa aja Bu? Dalam Nasi, satu piring. ya nasi, lauk, sayur. Kadang kalau nggak ini ya kadang nggak pakai sayur. Nasinya Tapi kalau sering dimakan seberapa? paling secentong ya. Saya kalau ikan itu kan biasanya saya asin. Ya, kalau mas saya asin terus ikan, jadi goreng ikan udah gitu. Kalau sup paling biasanya ayam atau daging pakai apa? Pokoknya lauk itu kadang saya ada 2 untuk berat sama biasa gitu. Kadang suka pakai kerupuk, kadang yang enggak. Pokoknya kalau makan kalau bisa ada sambal. Kalau kerupuk itu setiap makan Bu? Enggak juga, enggak harus. Kalau dari lauknya berarti tadi itu kayak ikan ya? Kalau biasanya goreng. Kalau kayak dari ayam Bu, Ayam kan bisa dibuat macam-macam ya. Ayam goreng mentega atau ayam goreng biasa atau ayam disemur atau ayam dimasak lika-lika gitu kayak gitu. Bahan-bahannya tapi nggak bisa dibuat macam-macam. itu biasanya ayamnya satu potong. Pokoknya kalau makan Ya, saya kalau sekali makan. satu potong itu udah gendut, apalagi berapa potong. Kalau tadi mau Bu, ikannya itu 1 ekor apa setengah? Tergantung ya. Kalau ikan nih, kalau seandainya ikan bandeng itu kan berarti kan satu pot dibagi-bagi. Kalau ikan Indonesia atau ikan atau bawal atau apa kan satu ini satu ekor. Kayak lele kan satu ekor malah Iya, separuh. benar Bu. Paling ya paling. Potong-potong ikan bandeng kayak gini. Kalau kayak konsumsi tempe apa tahu itu seberapa? Sekali makan, paling sepotong, ini sepotong 2 potong. Kalau yang sayurnya sendiri itu biasanya konsumsi Kalau anak saya dan saya itu suka sebenarnya kita kalau masakan selang-seling ya mbak ya, kadang yang berkuah, kadang yang tumis. Tapi kalau di sini yang namanya tumis cepat habis. Kalau yang berkuah kurang. berarti lebih seringnya ketumis ya Bu? Ya, Kayak kampung itu. kadang itu mungkin dalam 1 minggu tumis bisa 3 kali. Yang berkuah ya lebih banyak itu lebih sayur-sayurnya lebih banyak. Itu apa? Kalau yang Sayur sama tumis biasanya. kalau sayur sama kalau sayur Apa namanya? Kayak bisa sayur daging aja. Kalau tumis macam-macam juga. bisa jus, bisa kangkung, bisa sawi. Berarti itu dalam 1 hari ya Bu? 1 kali. Kalau sisanya Bu, itu konsumsi apa? Dalam 1 hari. Nah itu cemilan-cemilan gini mbak, minum paling kayak gitu. Kalau cemilannya itu biasanya cemilan apa? Cemilan kayak gini, cemilan gini tuh di rumah mesti ada. Terus kalau enggak gurih-gurih, saya suka yang gurih-gurih. Kalau enggak yang senduan kayak gitu-gitu. Berarti kalau kayak gitu seberapa biasanya dalam 1 kali nyemil gitu? Kalau didiamin nonton TV setoples bisa habis. Ya suka aja ngemil gitu. Ya nggak habis juga sih paling. Boleh mas. Kalau nggak di, ya berhenti ya nggak lanjut aja. Kalau kayak gorengannya itu Tidak lawan itu. Sekali makan. Sekali makan ya.
Biasanya sekali makan tuh ya. Habis udah itu kali makan. Jadi kalau kita makan ini gitu. Biasaan kan. Selesai nyari apa-apa. Baik lagi kalau masih dulu. Itu bisa berarti 3 sampai berapa minggu? Ya sebetulnya minimal pokoknya 3. Kalau kayak tadi Bu, minum rotinya itu sering. Kue-kue biasa gitu. Ya yang ya langsung lah Pak kalau hari ini kayak gitu atau apa kayak gitu pokoknya begitu. Tapi berarti dalam 1 hari itu pasti ada yang dicemil. Iya. Iya. Kalau biasa Potong itu yang manis apa yang tawar? kan tergantung Mbak, kadang kayak bolu gitu Iya. kan. Potong kalau tawar yang pakai misis gitu, saya jarang banyak kalau itu. Paling satu itu lembar dilipat gitu aja. Saya kalau roti tawar mah kurang ini. Kalau konsumsi minumnya ibu sekali dalam 1 hari itu biasanya konsumsi air itu berapa gelas? Kira-kira Air putihnya ya air putih aja. bisa 15. Kalau plus teh itu saya pagi lepas teh. Nah yang saya yang sering kelebihan itu minuman kayak gini terus banget sebenarnya apa Sirup kayak gitu sering. sirup jarang tapi saya suka yang tulisan. Itu sering nggak kalau setiap hari? Kalau pas ada bisa seri Bisa setiap hari. siang terus malam kayak gitu. Kalau airnya tadi itu sekitar 5 sampai 6 gelas. Iya. Itu gelasnya apa Bu? Gelas atau Gelas itu yang segitu gitu. Kalau itunya Bu apa ya tehnya ada 1 gelas. 1 gelas lebih besar ini kan. Tapi kalau pagi, kalau sore gini nggak. Cuma kadang-kadang kalau pingin banget sore ngopi tapi kopi yang kopi kayak gitu. Tapi menurut saya nggak selalu 1 gelas ya. Kalau minum itu Bukan separuh. Kalau enggak ya apa coklat kayak gitu. Cuman jarang banget jahe gitu. Kalau pas pingin, tapi nggak harus Iya. tiap hari. Tapi kalau yang teh tiap hari harus biasaan soalnya. Iya Bu. Kalau kayak konsumsi suplemen itu konsumsi suplemen Vitamin. vitamin vitamin apa? karena COVID kadang ya CDR gitu. Itu udah dari lama Bu konsumsinya? Sudah dari dulu, tapi begitu kena kemarin pandemi itu kan harus tiap hari. Akhir-akhir ini ya kalau pas pengen minum Jadi kalau sebenarnya kalau vitamin itu ya saya mau tanya vitamin itu sama buah asli kan sebenarnya bagus bahaya ini Bu kan beda kayak ya. Oh ya Ibu, kalau konsumsi buahnya Ibu gimana? Kalau buah itu soalnya anak itu juga kurang sih, jadi kadang-kadang saya tuh beli pun kayak ini ada jeruk, ada itu, ada pisang juga, pasti saya yang habisin sampai beberapa hari. Jadi saya kadang-kadang jarang beli karena anak-anak tuh nggak mau. Tapi misal kayak sekali beli itu kayak Ibu ambil setiap hari konsumsi gitu, misal ada Kalau ada saya konsumsi liburnya apa Bu? yang gampang aja jeruk, pisang kayak gitu. Semangka gitu. Mangga mah saya jarang. Oh, jeruk Kalau pisang. mangga saya senang. Kalau beli mangga bisa tapi sekali makan dua Musiman gitu. dua butir bisa buat saya sendiri. Saya sangat senang. Sebenarnya saya tuh kalau buah-buahan senang. Cuman kalau beli itu kadang-kadang nggak makan. Kadang-kadang semua mamanya lama-lama beli sendiri. Biasanya namanya yang itu ngabisin. Makin gendut mamanya. Kalau jeruk biasanya satu. Nggak bisa beli Kalau aku juga Tapi kecil-kecil Mbak. oh iya Bu. Jadi
itu ibu makannya itu 1 kali sehari dan banyaknya itu ngemil. Kalau berarti kalau nggak lapar banget kadang-kadang nggak sore gini ya, kalau nggak lapar banget ya nggak makan. Tapi kadang kepingin, nah ini kalau suka pengen malah itu nggak suka gitu ya. Indomie itu loh mbak yang menggoda. Oh, Nah iya, itu bener. kalau malam itu menggoda sekali. Kalau Buat Indomie kalau pakai lapar telur gitu. aduh enak banget mbak. Tapi itu konsumsi mie kayak gitu sering apa? Ya paling seminggu sekali 2 kali. Nggak terlalu ini, nggak sering juga. Lebih ke nyemilnya ya. Itu kalau kayak Indomie itu kalau nggak kepingin kamu juga enggak. Kalau kepingin pun satu nggak balik. Benar mbak, cuma pingin apa aja tapi nggak harus. Kayak buat itu ya bu, kayak kalau pengen ya Kalau pingin aja makan. kayak makanan cabai kayak gitu itu sering Kasih gitu buat makan kayak gitu chicken. jarang. Tapi kadang ya sedia cuma jarang ya. Kalau ada konsumsi mana? Makanya saya menghindari itu. Cuman memang zaman dulu memang sering banget harus sedia. Zaman anak-anak, zaman masih SD SMP itu kan pasti kan pada bekal mbak. Jadi memang harus ada. Baik itu jadi itu kalau dari konsumsi ibu itu memang makanannya ibu tuh kurang asupannya, tapi itu apa ya berlebih karena dari namanya ibu Itu namanya ibu tuh gimana itu banyak mengurangi aja dulu deh, jangan menghindari. nanti kita bantu saya bantu itu. Kalau ini bu riwayat penyakit ibu, apakah ibu punya riwayat penyakit bu sebelumnya? Kalau hipertensi itu masih cuman kan itu juga baru berapa tahun yang lalu. Kalau kayak yang sakit riwayat keluarga seperti itu apakah ada? Kalau keluarga dari mama saya itu kan jantung, asma. Kalau mama saya itu gula, tapi nggak terlalu ini kan masih bisa sih ya, pelan-pelan. Juga bingung, apanya asma jantung, kok saya bisa hipertensi ya? Saya juga bingung. Ya ibu, itu ya. Jadi setelah saya tanya-tanya mengenai asupan dari ibu yang dikonsumsi itu, asupan ibu itu lebih karena dari cemilan yang dikonsumsi seperti juga kayak teh manis dan minum manis, bahkan sampai itu apalagi kayak cemilan sama apa ya sekali makan kan itu 3 sampai 5 gitu. Belum yang lainnya gitu. Jadi itu kalau dari caranya ibu itu berarti 5 sampai 16 ya. Itu kurang bu, karena kebutuhannya itu kurang lebih sekitar 2.400. Itu berapa kali? 2.600 itu sekitar 18 bu. Setiap harinya. Kalau dingin ada air dingin. Kalau saya sering air dingin. Tapi lebih itu Bagus air biasa. apalagi kalau aneh. Nah itu soalnya kalau air biasa itu kesannya cepat penuh, ya kan mbak. Kalau air dingin soalnya kayak itu seger larinya kan cepat banget ya. Aku tak cerita ya, aku tuh dulu pernah sih memang waktu masih aktif kantoran kerja, saya memang pernah ke dokter gizi lumayan lama. Memang turunnya memang bagus ya, nggak drastis. Kalau dokter gizi memang ya bagus, statnya bagus, tapi memang aturan makannya semua serba terus nggak berkurang. iya ibu. Makanya itu saya kan sebenarnya gini, kita itu berat badan itu kita sendiri bisa ngatur, ya kan, benar ya kan. Semua kan karena kita konsumsi kan, jadi kan kita tahu batasan diri kita kan kayak apa kita. Pas waktu dokter gizi memang tersiksa sendiri. Iya betul. Dan kami kerjakan ya gitu kayak biasanya seadanya. Iya,
kan saya kan kalau kita marketing pasti keluar. Kok dia ingin di luar makanya banyak memudahkan. Iya gitu. Makanya teman-teman kan iya. Hati juga harus itu mereka tetap ya. Jangan tersiksa. Rebusan juga kayak gitu ya, betul harus rebusan. Terus micin kan juga dikurangi kan nggak boleh gitu. Coba bayangin pas makan, pengen makan bakmi gitu, itu nggak boleh, jangan harus dimakan sayur-sayurnya aja, benar nggak? Nah, Betul, aku Ibu. pernah ngalamin mbak, dokter gizi Kartiko itu ada orang yang masih hidup enggak? Dokter tahu, dokter gizi, dokter Kartiko, Ya emang harus seperti itu. ya kan? Makan. Taksi juga berapa sendok doang. Betul. Sama, tapi memang berat badannya bagus. Lama aku tersiksa. Lanjut Ibu. Ya. Jadi itu berdasarkan tadi hasil yang saya wawancara Ibu, itu Ibu mengalami obesitas berat ringan dan hipertensi stage 1. Jadi itu kita itu akan melakukan diet Ibu. Saya akan merekomendasikan diet untuk mengamalkan dan badan Ibu dan mengamalkan tekanan darah Ibu menjadi normal. Ya. Sebelumnya, Ya, ya. Ibu, setelah saya hitung kebutuhan dari energi atau kalori Ibu itu sekitar 1.900. Dan sedangkan di badan ini itu sekitar 70 gram Ibu. Kalau lemak itu sekitar 50 gram badannya. Serta karbohidratnya itu sekitar 2.900. Kalau caranya Ibu tadi kan kurang Ibu. Itu tuh butuhnya sekitar 8 sampai 19 perharinya. Jadi mungkin Ibu bisa menambah minumnya Ibu. Kalau seperti bangun tidur, mau tidur itu bisa. Iya. Kalau seratnya mungkin Ibu bisa ditambah dari buahnya. Mungkin Ibu bisa konsumsi buah dalam satu hari Ibu. Kayak Ibu maaf sebelumnya kalau itu Ibu, apakah Ibu lakukan kayak olahraga ini? Jarang. Tapi kayak dari satu minggu itu berapa kali Apa nih? olahraga? Apa enggak? Ambil 1 bulan. Aku lupa. Juga pengaruh jadi aktivitas fisik itu sehari-hari itu kurang Ibu. Jadi itu juga berpengaruh ke keadaan badan Ibu. Kan kalau aktivitas Ibu banyak itu bisa mengurangi atau bisa membakar kalorinya Ibu gitu. Oh gitu. Jadi betul. Aku nggak punya komputer kan itu Kurang Bu. kurang. Mungkin bisa lari-lari kecil di dalam sore gitu. Oh. Jalan gitu bisa juga. Bisa jalan aja. Lalu di rumah juga nggak bisa. Kalau dari depan ke belakang kurang Bu. Mungkin itu jadi ini saya memiliki untuk
untuk diet yang ibu akan jalani itu ada diet rendah energi. Jadi ibu nanti pengen penurunan berat badannya itu yang cepat atau yang lama gitu, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan gitu, turunnya pelan-pelan gitu, langsung turun gitu. Drastis itu. Ya, nanti kesulitannya memang berbeda. Tapi biasa yang pengalaman ya habis minum obat berat. Enggak pakai. Jadi Waktu itu memang ya, mungkin bisa gitu kayak dari obat diet atau apa gitu. atau itu dari dokter ya? Mungkin kan untuk yang nggak lapar kan Ya, obat untuk menahan ya, lapar mungkin loh. tapi itu juga itu Bu bisa mengurangi konsumsi makanan gitu. Oh. Misal dari satu jam itu sekitar 150 gram gitu. Jadi dia menjadi enggak mungkin jadi 100 gram. Kalau saya dari kan mungkin bisa kalau Cuma ya kalau kayak ayam itu bisa dibuang kulitnya itu. itu ya kayak Misalnya ya lemaknya banyak ya. ya lemaknya dikurangin sama konsumsinya itu bu gorengan itu bilang Oh. nanti nyemilnya bisa diganti sama yang direbus gitu. Oh. Itu kan mungkin bisa ada Iya. makan juga contohnya itu makanan pokoknya itu seperti nasi, jagung, sayur, kemudian di situ ini tuh ada nasi, ya pembantunya. Jadi mungkin itu kayak kan mau makan nasi gitu ya. Mungkin kalau tadi nasi siangnya bisa roti atau malamnya bisa bisa makan rebus gitu. Kalau dari ayamnya itu ya lebih baik itu ayam yang non kulit gitu. Terus ibu itu menjadi itu yang paling enak tuh itu dan kalau saya itu sama gitu. Kalau ini itu sama jadi itu konsumsi yang misal kayak bayam itu sama aja dengan kayak brokoli atau kangkung dan itu malah lebih baik itu ibu konsumsi Oh. protein kayak ini susu apa itu konsumsi susu Saya nggak tahu. itu juga banyak itu terus margarin itu juga Oh. juga margarin itu santan ibu masak baik itu santannya saya itu malah nggak pakai soalnya itu kalau ini juga enak ya itu bisa diajarin kalau tadi itu pengennya diajar cepat atau yang lambat Tapi saya tuh ya kemarin saya tuh mulai itu baru aja enggak ya 2 bulan ini saya belum nah ini lumayan nih enggak ya berapa bulan
kayak gini naik kadang tahun yang lalu aku saya tinggal di sana anak kan di sana terus itu loh saya kan bisa kerja juga saya suruh saya balik ke sini 5 bulan yang tahun yang lalu terus saya kesini saya yang itu baru 2 bulan naik saya sampai naik ke sini mungkin bisa 3 bulan itu tuh bisa satu harinya itu kurangin 400 sampai 500 ya seperti tadi tuh itu bisa kurangin konsumsi nasi cemilan itu karena itu ada saya sih step 1 jadi ini itu ada namanya ini benar dalam jadi itu nanti sekitar jadi itu konsumsi dalam satu hari itu maksimal itu 1 sendok teh atau 4 gram jadi itu nanti ibu bisa kalau udah matang kan susah ibu tuh bisa mengampuni kalau masakannya itu udah matang jadi ibu masaknya nggak usah pakai garam nggak apa-apa terus nanti dalam 1 hari itu ibu kira-kira gitu kayak dibagi misal ibu tidak akan makan jadi itu dalam 1 sendok itu dibagi 3 nanti kalau udah matang masakannya ibu bisa dibagi itu untuk mengurangi kalau hewan itu makanan yang diawetkan gitu kayak sarden, kornet itu juga mengandung nutrien jadi sebaiknya dikurangi. Kalau dari nabati itu bisa dari selai kacang, kacang-kacangnya itu juga perlu dikurangi. Serta kalau sayur itu sayuran yang diawetkan itu tapi dia tidak konsumsi. Nggak pernah wajar mas Kalau buah-buahan juga kebanyakan yang diawetkan jadi kayak makanan yang diawetkan itu memang kebanyakan ini. Kalau dari itu ada kalau agarnya sama juga dari itu bisa dikurangi. Terus ada kalau ini itu memang itu bisa itu juga sangat itu betul mbak saya tuh apa ya kalau itu saya tuh gitu mbak makanya saya tuh aduh kena aku berat naik terus karena apa saya kalau minum Coca-Cola sebotol itu langsung ya nggak bisa harus semakin pelan semakin tua kok malah jadi harus itu juga pentingnya dari itu ada garam itu dikurangi punya awal-awal susah saya tuh kan gini saya tuh kan kayak gini nah dia bingung kalau kalau mengikuti kamu kan juga akan pasti hambat makanya susah juga bisa bisa itu mungkin diganti tapi kan nyicip mbak nyicipin itu kayak saudara ibu atau anak ibu gitu yang normal gitu bu jadi apakah ibu itu bersedia tidak ya saya boleh minta tolong ibu untuk saya bisa untuk konsumsi garam dikurangi 1 sendok itu bisa untuk 1 hari dan 1 sendok teh kan terus untuk
umbi-umbian gitu ya. Kalau itu mesti nasi bisa diganti umbi-umbian gitu. Terus kalorinya gorengannya dikurangin. Terus apa tadi Mbak? Nyemilnya, nah itu Mbak ya pelan-pelan dikurangi. Oh ya, minuman-minuman juga harus dikurangi. Ya. Sepertinya sudah cukup ya Bu. Sudah saya sampaikan. Kira-kira Ibu bisa melakukan fasilitasi jadi untuk apakah diet yang kita setuju ini berjalan lancar atau tidak. Jadi itu nanti kita benar-benar ini sekitar 1 bulan bisa kita tanggal 12 Desember Ibu. Terus dicek Mbak. Aduh, berarti ini kita lihat apakah berhasil, kalau dan nanti kita ada perubahan ini Ya. menyesuaikan dengan kemampuan Ya. baik, sudah cukup ya Bu. Ya. Saya terima kasih banyak. Ya. Terima kasih sudah menjadi klien saya. Ya. Saya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak.